Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Beta Sugiharso di channel YouTube hipnoterapi-indonesia.id. Teman-teman, kita hari ini ingin berbagi cerita tentang energi. Wah, ini pembahasan yang cukup unik ya. Namun perlu kita pahami ya, pemahaman orang tentang energi itu banyak ya. Jadi kita tempatkan dan posisikan pemahaman tentang energi yang kita bahas ini pada area hipnoterapi dan NLP. Saya percaya yang lihat video ini sudah mahir ya, sudah hebat dalam mengelola energi. Dan kali ini saya sedikit saja cerita tentang apa yang saya ketahui ya. Bukan berarti apa yang saya ceritakan saat ini mewakili semua kemampuan teman-teman di luar sana, karena bisa jadi dan sangat mungkin sekali apa yang saya ceritakan tentang energi di video ini sangat jauh dari sempurna dari yang teman-teman sudah pelajari. Baik teman-teman, saya pernah belajar tentang energi ya, lebih spesifiknya saya belajar tentang tenaga dalam ya, dari tahun 99, sekitar 7 atau 8 tahun saya perdalam itu. Dan saya ketemu dengan keilmuan yang namanya NLP. Nah, yang pada saat itu saya berusaha untuk menemukan sebetulnya yang saya pelajari selama 8 tahun ini, ketika kita eksplorasi dari sisi keilmuan lain, apakah ada hubungannya itu. Dan itu menjadi saya semakin penasaran. Pada saat saya belajar tentang NLP, saya belajar tentang ilmu yang namanya Swiss pattern ya. Pasti orang-orang NLP sudah sangat paham, sudah sangat sering mendengar kata Swiss pattern. Dan salah satu teknik kembangannya adalah dengan cara kita mendorong seperti ini dan dia terpental. Padahal ilmu yang seperti itu saya pelajari dari keilmuan yang dulu saya ikuti, itu harus dilakukan dengan cara berpuasa 3 hari. Dan saya sudah pernah melakukan itu teman-teman. Itu namanya ilmu lembu sekilan. Dan saya berhasil mendapatkannya dengan puasa itu, dan saya bisa praktekkan ke teman-teman, dan saya bisa praktekkan pada saat saya latihan dengan teman-teman yang lainnya ya, dengan ilmu lembu sekilan tadi. Saya pukul, dia langsung terpental jauh gitu ya. Dan menariknya, pada saat saya sudah lama tidak belajar keilmuan metafisika itu, keilmuan tenaga dalam itu, saya belajar kembali keilmuan NLP yang pada saat itu saya belajar tentang ilmu Swiss pattern. Nah, di situ juga sama ya, orang dari tempat tertentu terus kita dorong seperti ini, dan dia juga terpental itu. Dan saya juga belajar tentang tadi ya, energi tadi yang saya ceritakan. Ketika kita hadapkan kedua tangan kita seperti ini, kalau dalam hipnosis ini salah satu tes sugestivitas. Nah, kita hadapkan seperti ini, dan kita imajinasikan seolah di tangan kita itu ada satu benda. Katakanlah yang paling mudah adalah balon saja. Balon saja. Kita bayangin balon saja seperti ini. Kasih warna ya. Terus kita tekan-tekan sedikit. Nah, kita bisa merasakan seperti ada pantulan ya. Seperti ada benda yang lembut sekali tertekan seperti ini. Nah, padahal saya belajar ini dalam keilmuan tenaga dalam itu dengan puasa tadi. Saya puasa 3 hari dan saya menemukan ilmu yang namanya lembu sekilan ini. Nah, fenomenanya lembu sekilan yang saya pelajari dulu ya, dengan puasa, dengan ritual ya, dengan ilmu NLP ini yang tanpa ritual apapun sama saja. Nah, ini kan saya jadi makin penasaran nih, sebetulnya apa ini gitu ya. Nah, ketika kita gali dari sumber keilmuan yang berbeda seperti traditional Chinese medicine ya, kita mengenal di situ ada qi, ada energi.
Kalau dalam keilmuan itu, qi atau energi itu berasal dari nutrisi dan udara yang kita hirup. Ya. Dan ada juga reiki ya, reiki atau ada juga qigong. Ya, ilmu ini ilmu yang mengakses energi ya dari alam, yang hampir sama metodenya dengan kita mengembangkan energi yang kita miliki. Nah, lalu sebetulnya apa? Kok saya dulu belajar tenaga dalam ya dengan berbagai cara, puasa dan lain-lain, saya juga bisa menemukan lembu sekilan. Saya belajar NLP juga saya ketemu dengan ilmu yang tadi ya. Ada yang mengatakan di NLP Swiss pattern, kalau di hipnosis ini teknik sugestivitas ya, ada juga yang mengatakan mesmerism. Nah, ini hal yang sama tapi berbeda cara pengolahannya. Pada saat saya belajar akupuntur ya, ada qi ya. Qi itu juga bisa diakses ketika kita merasakan seperti ini. Ini yang namanya qi atau energi. Bahkan kita bisa merasakan energi kita seperti ini. Bahkan saya pernah ketemu dengan seseorang yang bisa merasakan dengan tangannya organ mana yang terganggu. Dan energi yang dirasakan di tangan dia adalah energi yang berbeda ketika ada organ dari orang tersebut yang terganggu. Jadi saya pernah nanya, bedanya apa antara organ yang sehat dan yang ada gangguan? Nah, dia mengatakan pada saat dia mendekatkan telapak tangannya di organ yang yang ada di orang lain gitu ya, dia bisa merasakan sensasi rasa ya, getarannya. Dan pada saat mengenai organ yang terganggu, dia akan merasakan sensasi yang lebih kuat dibanding organ yang lain. Nah, ini juga saya nanya ke orang tersebut, dari mana Mas belajar? Dia belajar dari orang tuanya yang tanpa pengisian, tanpa apapun, dia hanya dikasih oleh orang tuanya, kamu bisa melakukan ini. Nah, lalu sebetulnya apa nih? Ada 4 sumber ya, 4 sumber yang berbeda yang sama-sama bisa mengakses energi. Nah, kalau saya bisa simpulkan bahwa dari 4 sumber ini sebetulnya ini adalah energi tadi yang saya sampaikan. Bahwa manusia sudah mendapatkan energi dalam diri kita, dalam dirinya masing-masing. Kita bisa bergerak, kita bisa ngomong, kita bisa melihat, kita bisa berjalan, bisa lari, ya itu karena adanya energi. Dari mana energinya? Dari makanan yang kita makan, ya, dari udara yang kita hirup, ya, menjadi energi tubuh kita. Sehingga teman-teman, untuk mengelola energi tubuh kita, teman-teman bisa dengan cara tadi melakukan ritual-ritual, itu bisa. Bisa dengan cara berpuasa juga bisa. Bisa dengan cara olahraga juga bisa. Bisa dengan cara imajinasi juga bisa. Apalagi tadi, bisa dengan cara diberikan satu keyakinan oleh orang lain, kamu punya energi, itu juga bisa. Ada juga ya yang dengan pengisian. Nah, sebetulnya kalau pengisian itu lebih cenderung pada yang tadi diberikan sebuah keyakinan bahwa kamu punya energi. Nah, ini yang seringkali orang mengatakan diisi ya, tenaganya diisi tenaga dalamnya, atau ada yang mengatakan dibuka tenaga dalamnya, dibuka kunci-kuncinya. Nah, sebetulnya kita nggak perlu dibuka, wong kita sudah punya energi. Kita nggak perlu diisi, wong kita sudah mengisi sendiri setiap hari. Kita menghirup udara itu sudah menghirup qi, energi. Kita makan, kita sudah memasukkan energi. Jadi teman-teman semuanya, kalau yang masih penasaran tentang energi, ya, teman-teman boleh diskusi dengan saya. Saya insya Allah bisa berbagi dari berbagai sudut pandang, baik sudut pandang metafisis, baik sudut pandang psikologis ya, ataupun sudut pandang yang lainnya. Yang pasti kita
diskusi untuk mengembangkan, memperluas, yaitu karena ilmu Allah itu sangat luas dan kita bisa belajar. Yang pasti apa yang kita pelajari harus sesuai pada jalurnya supaya nggak tersesat. Kenapa? Eman-eman sayang sudah belajar mencari ilmu yang banyak, ternyata tersesat dari jalannya. Hati-hati teman-teman, sebaiknya cari jalan yang paling aman ya. Sebaiknya teman-teman cari jalan yang tentunya benar ya, dan kita punya patokannya, kita sudah punya pegangannya ya. Berpeganglah yang kuat-kuat pada pegangan keimanan kita. Demikian teman-teman, ketemu lagi di video berikutnya. Ingat, meskipun teman-teman tidak subscribe sekarang, teman-teman pastikan kita ketemu lagi, dan boleh teman-teman like dulu dan boleh diskusi sampai teman-teman mendapatkan jawaban yang puas. Dan untuk subscribe saya serahkan sepenuhnya pada teman-teman semuanya. Ketemu lagi di video berikutnya. Salam energi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.